Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saudara Ibu apakah terdengar? Boleh disampaikan kalau ada kendala. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, jam kedua gitu ya. Nah, kita akan membahas PPU ya. Sebentar, sedang coba Ibu akan cari ya soalnya di halaman. Silakan kalian boleh dibuka halaman. Sebentar, ini kalau di kalian berarti halaman berapa? 363 ya. 363, silakan dilihat. Nah, Ibu akan cek dulu. Ibu akan cari dulu ya sebentar. Ya. Terakhir, ya. Nah, silakan dibuka. Terakhir itu kita akan, bukan kita akan ya. Terakhir itu kita sudah beres membahas sampai nomor 12 kaji latih standar 1 PPU. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas PPU-nya untuk nomor 13-nya KLS 1 PPU nomor 13 ya. Silakan. Kita akan mulai ya. Untuk menjawab soal nomor 13. Nah, boleh dimunculkan jawaban kalian untuk soal ini. Silakan. Nah, ada yang menjawab yang C, yang lain bagaimana? Setuju yang C atau seperti apa? Nah, C itu apa? Efektivitasnya ya. Nah, di kalimat 4, nah kita coba bahas nih soal nomor 13. Kalimat 4 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata. Nah, ada yang menjawab yang C, efektivitasnya ya. Kita akan bahas soal yang tadi ya, nomor 13. Nah, berdasarkan teks nih. Untuk di kalimat 4 ada yang dirumpangkan. Nah, namun ya, ini nih. Nah, sementara Ibu masih tampilannya seperti ini ya. Ini ya. Nah, namun manfaat klorofil dalam mencegah kanker ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk atau guna gitu ya, memastikan. Nah, tadi ada yang menjawab efektivitasnya. Tepat ya, jawabannya adalah memastikan efektivitasnya pada manusia gitu ya. Aku akan hapus ya. Hapus dulu agar bisa digeser ya. Nah, kita akan jawab yang mana tadi? Efektivitasnya. Kalau dibandingkan opsi yang lain nih, ya kita bandingkan dengan opsi yang lain, yaitu kegunaannya, fungsinya, efektivitasnya ya, ketepatannya, kepastiannya. Nah, di antara 5 opsi itu, kita pilih efektivitasnya. Apa sih arti efektivitas? Atau di sini efektif dulu, kita cek artinya ya. Efektif itu artinya adalah ada efeknya, atau dalam kurung ini akibatnya, pengaruhnya, atau kesannya. Perhatikan juga manjur atau mujarab ya, dalam hal ini tentang obat. Efektif juga diartikan dapat membawa hasil, berhasil guna ya. Ada istilah bahasa Indonesia itu mangkus ya. Seperti itu. Di sini dapat membawa hasil, berhasil guna dalam konteks tentang usaha, tindakan, seperti itu ya. Atau diartikan juga mulai berlaku, dalam ini tentang undang-undang gitu ya, peraturan. Nah, itu konteksnya bisa menggunakan efektif ya, dalam konteks seperti itu. Jadi beda konteks, beda juga makna ya. Nah, di sini
Efektivitas itu berarti apa? Nah, keefektifan. Tadi efektif itu berhasil guna ya dan seterusnya. Ada efeknya, ada akibatnya, ada pengaruhnya, ada kesannya dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi nomor 13 kita jawab yang C, efektivitasnya untuk konteks kalimat 4 ya. Jadi manfaat klorofil dalam mencegah kanker ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut guna memastikan keefektifannya pada manusia seperti itu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Nomor 14 kita akan bahas sebentar. Nah, kata pankreas nih dalam kalimat 2. Berasosiasi dengan, silakan. Kalau berasosiasi dengan ya, itu cari yang memiliki makna yang dekat. Kayak gitu ya. Kalau dalam konteks TPS ini asosiasinya arahnya ke situ. Nah, ada yang menjawab yang A nih. Yang lain bagaimana? Untuk soal nomor 14 ini. A itu apa? Jenis kanker. Apakah kata pankreas ini pada konteks kalimat 2 berasosiasi dengan jenis kanker atau seperti apa? Kalian sudah tidak asing ya dengan istilah pankreas ya. Kalau secara KBBI ya, secara KBBI diartikan kelenjar ludah perut. Nah, secara definisi, nah ada revisian nih teman kalian, katanya yang E. Nah, E itu apa? Organ tubuh. Nah, yang lain bagaimana? Antara jenis kanker, penyakit hati, jenis penyakit, gejala penyakit, ya, organ tubuh. Nah, kita pilih organ tubuh yang 14 yang E nih, tepat yang E. Kita pilih, nah, jawabannya E. Kata pankreas dalam konteks kalimat itu berasosiasi dengan organ tubuh ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Kata yang memiliki makna luas, makna lebih luas dari kata klorofil. Nah, jadi ada hubungan hierarkis ya. Nah, kita cari klorofil ini bagian dari apa gitu ya. Jadi di sini kita cari yang maknanya lebih luas dari kata klorofil. Silakan. Apakah pigmen, apakah warna, zat, hijau, atau tumbuhan? Klorofil itu kalian masih ingat apa? Nah, yaitu zat hijau daun ya. Secara detailnya di KB itu diartikan klorofil itu adalah zat penghijau tumbuhan, terutama pada daun, yang terpenting dalam proses fotosintesis. Istilah mudahnya adalah zat hijau daun ya. Nah, kira-kira yang lebih luas nih, atau bagian dari apa klorofil itu? Apakah bagian dari pigmen, bagian dari warna, zat, hijau, atau tumbuhan? Nah, ada yang menjawab pigmen, ada yang menjawab tumbuhan. Nah, kita cek ya. Tadi apa klorofil? Klorofil itu istilah mudahnya zat hijau daun. Nah, tentu yang ini yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis ya. Di sini yang memungkinkan itu adalah pigmen dengan tumbuhan ya. Tapi mana yang atau zat juga bisa. Pigmen zat dengan tumbuhan. Tapi mana yang hubungan hierarkisnya lebih dekat? Silakan. Nah, kita cek apa arti pigmen nih. Kalau yang istilah yang lainnya itu, Ibu yakin kalian sudah tidak asing ya. Nah, pigmen itu di KBBI diartikan zat warna tubuh manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Itu pigmen ya. Zat warna tubuh manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Arti lainnya adalah zat warna yang bisa dicampur air, minyak, atau bahan dasar lain yang digunakan sebagai bahan pewarna pakaian. Nah, pigmen itu zat warna tubuh manusia, tumbuhan, hewan, kayak gitu. Nah, berarti
Di antara 5 opsi ini, lebih setuju yang mana? Yaitu yang A ya, pigmen ya. Nah, seperti itu. Kita tandai seperti ini saja ya. Yang A ya, itu maksudnya pigmen. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nah, kalau kalian ada yang mengetik di kolom chat, nah terus ada yang terlewat untuk Ibu baca. Nah, ini karena nah, masih terkendala ya. Masih terkendala, Ibu tidak menggunakan laptopnya. Nomor 16. Rasa mengatasi kulit berjerawat, penyembuhan luka dan kulit yang rusak akibat paparan sinar matahari. Nah, rasa tersebut ya diperbaiki. Oh, bentar. Oke, frasa. Nah, diperbaikinya masih bagian dari frasa tersebut ya. Oke, jadi ada frasa nih mengatasi kulit berjerawat, penyembuhan luka dan kulit yang rusak akibat paparan sinar matahari diperbaiki. Itu ya. Itu potongan dari kalimat 6. Oke, perbaikannya seperti apa? A, B, C, D. Tentu arahnya sudah bisa kita tebak ya. Yaitu, nah, ada yang menjawab ini kan konteksnya paralel ya. Ada yang menjawab untuk soal nomor 16 ya. Nomor 16 ini ada yang menjawab yang C. Yang lain setuju dengan yang C? Kita lihat C itu apa yang dimunculkan di situ ya. Sebelum ke C, Bu akan tandai untuk yang A dulu nih. Ada diatasi ya. Ada menyembuhkan, ada memperbaiki. Terus ada mengatasi, yang B itu di B itu ada penyembuhan, ada memperbaiki ya. Terus di C ada mengatasi, menyembuhkan, sama memperbaiki ya. Kalau di delta apa? Teratasi, menyembuhkan, dan memperbaiki ya. Kalau yang E bagaimana? Mengatasi, penyembuhan, sama perbaikan. Nah, ini imbuhannya kan kalaupun ada perbaikan ya, perbaikan itu tapi di sini perkan ya, seperti itu. Nah, tadi ada yang menjawab yang C untuk soal ini. Kalau yang kita cek yang lain dulu, nah yang lain itu tidak paralel ya, tidak sejajar. Di situ ada di, ada me gitu ya. Kalau B di situ ada me, ada pean. Kalau yang C ada me ya. Nah, di situ ada me i, mekan, me i, memperi gitu ya. Nah, itu walaupun yang satu me i mengatasi me i ya, menyembuhkan mekan, memperbaiki memperi gitu ya. Tapi ini masih bisa kita sebut paralel, sejajar. Nah, jadi kita jawab untuk soal nomor 16 ini yang tepat. Tepat ya jawaban kalian. Alasannya paralelnya itu sama-sama kata kerja aktif ya. Sejajarnya itu menggunakan kata kerja aktif, menggunakan imbuhan ya. Kalau yang delta di situ ter ya, yang lainnya me ini ter. Terus yang E bagaimana? Ada me, i ya, ada pean, ada perkan. Nah, itu berbeda ya, tidak sejajar. Sudah, kita lanjutkan soal nomor 17. Oke. Dalam sebuah bahasa buatan, nama pesta artinya rumah kayu. Sedangkan pesta lino berarti kayu jati. Kita coba tandai ya. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Nah, di sini antara nama pesta dengan pesta lino ada sama-sama pesta ya. Nah, ada yang menjawab untuk ini yang C, yang lain bagaimana? Nah, kita akan bahas pesta di sini
Berarti sebagai istilah untuk kata apa? Nah, itu kayu ya. Kita lihat di sini juga ada kata yang muncul dua kali. Nah, kita lihat urutannya. Nama Vesta itu rumah kayu. Vesta tadi kita temukan itu kayu. Oh, berarti urutannya sudah sesuai misalkan Vestanya di akhir, kayunya di akhir gitu ya. Berarti urutannya tidak dibalik posisinya ya. Oh, berarti rumah itu dalam bahasa buatannya itu adalah noma. Begitu juga untuk eh, jati, bahasa buatannya lino ya. Oke, bagaimana untuk rumah jati? Rumah jati berarti rumah itu apa? Noma ya. Nah, kemungkinan C dengan E. Nah, noma apa? Jati itu, bentar. Ya, jati ya, kita cek di sini. Ini ya rumah jati ya. Jati itu apa? Lino ya. Nah, lino nih. Jadi, nama lino. Kenapa bukan yang nama Vesta Lino? Karena Vesta itu adalah kayu ya. Sementara yang ditanyakan rumah jati tanpa kata kayu. Nah, bagaimana? Berarti tepat ya jawabannya. Yaitu yang C. Nama lino. Gitu. Yang C, nama lino. Silakan ada yang ingin ditanyakan. Oke, sudah. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Ini kita sedang bahas PPU ya. Masih KLS 1, kita coba bereskan. Makna imbuhan ke-an pada kata kelestarian dalam kalimat 4 sama dengan makna imbuhan ke-an pada kata apakah kekalahan, keamanan, kematian, keseorangan, atau ketuaan. Nah, boleh cek di KBBI ya, masing-masing artinya seperti apa. Nah, untuk kelestarian dulu ya. Arti kelestarian itu, nah, oke, ini untuk ukurannya. Nah, Ibu disangka saja atau kita coba kelestarian. Ibu dapatkan di KBBI kelestarian itu adalah keadaan lestari. Ya, nih. Ada yang tahu cara mengecilkan tulisan ini? Oke, sementara kayak gini aja dulu ya. Untuk kekalahan, misalkan kita tuliskan di sini yang A, kekalahan. Kekalahan itu dalam konteks itu ya, kekalahan tim tersebut disebabkan oleh kurangnya strategi yang matang. Bisa diartikan perihal. Di KBBI arti apa tuh? Kekalahan itu adalah perihal kalah. Boleh sambil cek KBBI ya. Nah, keamanan itu adalah keadaan aman. Nah, apakah jawabannya yang B? Kita lanjutkan dulu. Nah, terlihat tidak? Masih terlihat tidak? Kalau yang kematian, artinya adalah dalam konteks kematian biota laut terjadi akibat tumpahan minyak di pelabuhan. Artinya adalah perihal mati. Nah, ini Ibu dapatkan di KBBI ya. Untuk kecolongan, dalam konteks kecolongan data pengguna membuat perusahaan itu diperiksa ketat. Yaitu diartikan hal atau menderita. Bisa hal, gitu ya. Bisa juga menderita. Nah, yang E itu ayah ketuaan untuk menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Dalam konteks tersebut, ketuaan itu adalah terlalu ya. Terlalu. Nah, ada yang tanyakan, berarti kalau gitu kita simpulkan. Jawabannya itu antara A, B, C, D, atau E untuk yang sama-sama keadaan. Yaitu yang B ya. B itu apa? Keamanan. Gitu. Keamanan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh warga secara kolektif ya. Seperti itu. Kita ambil jawaban yang B.
Nah, silakan ada yang ingin ditanyakan dulu. Nah, tentu kalian pasti akan apa ya? Bagaimana caranya? Misalkan ya, kita kan tidak mungkin buka KBBI gitu kan ya, pada saat ujian gitu. Nah, tapi bisa kita coba ya seperti ini. Kalian kan sudah hafal ya imbuhan ke an itu membentuk makna apa saja. Nah, pernah kita bahas ya. Bisa diartikan keadaan ya, mengalami kejadian atau keadaan gitu ya, atau menderita gitu ya, menderita mengalami kejadian atau keadaan kayak gitu ya. Itu salah satu artinya. Diartikan juga terlalu atau terlampau. Diartikan juga untuk kean itu apa? Bisa diartikan sifat gitu ya. Itu keadilan, kemanusiaan. Jadi detailnya itu apa? Abstraksi yang mempunyai ciri atau sifat keadilan, kemanusiaan. Bisa diartikan juga dapat, tapi dalam konteks percakapan yaitu keidean, mendapat ide ya. Tapi itu tidak baku ya, tidak formal, tidak bisa kita gunakan dalam situasi formal. Terus apalagi kean juga bisa membentuk makna tempat. Contohnya kediaman, kedudukan. Nah, dari contoh-contoh yang ada, lebih masuk ke mana? Nah, kita lihat di sini opsi A sampai E. Nah, di sini A itu perihal, B itu keadaan, C itu perihal, D itu hal atau menderita ya, E itu terlalu atau terlampau. Nah, kenapa pada saat Ibu sebutkan arti dari kean itu tidak ada perihal ya? Jadi hal, perihal sama keadaan itu semakna. Salah satu arti keadaan itu adalah atau salah satu arti hal itu adalah keadaan. Jadi perihal hal atau keadaan dalam konteks ini ya itu sama kayak gitu. Nah, jadi eh, kelestarian dengan keamanan itu sama-sama keadaan lestari, keadaan aman gitu ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjutkan ke soal nomor 19 ya. Perumpamaan pada yaitu pada ya. Pada bacaan terdapat pada kalimat berapa? Nomor 19. Nah, langsung saja nomor 19 itu yang B, yang Bandung. Kalimat 2. Ibu tandai dulu ya. Sebentar. Ini maksudnya adalah ini dia kalimat 2. Nah, Ibu tandai dulu untuk soal nomor 20. Jawabannya yang Bandung. Ibu tandai dulu ya. Begitu. Untuk penjelasan perumpamaan, jawabannya adalah kalimat 2. Untuk kita cek ya alasannya kenapa. Nomor 20 pertanyaan apa? Pesan tersirat yang ingin disampaikan melalui ungkapan masyarakat sebagai ujung tombak. Nah, itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 20 dulu ya, sebelum bergeser halaman. Nomor 20, kenapa yang Bandung? Yang B, keberhasilan pelindungan hutan mangrove sangat bergantung pada kesigapan dan pengawasan langsung dari warga setempat. Jadi ujung tombak di sini ada kaitannya, ya, ada hubungannya atau sangat bergantung nih dengan kesigapan dan pengawasan langsung dari warga setempat terhadap adanya atau terwujudnya keberhasilan perlindungan hutan mangrove kayak gitu. Ungkapan apa? Masyarakat sebagai ujung tombak. Kalau masyarakatnya sigap dan mau dan mampu mengawasi secara langsung gitu ya. Nah, itu untuk mendapatkan atau mencapai keberhasilan dalam hal perlindungan hutan mangrove itu bisa terjadi kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sudah nomor 20 yang Bandung. Nah, untuk nomor 19 kita geser dulu layarnya.
Apa pertanyaan nomor 19? Perumpamaannya. Nomor 2 kita cek. Akar mangrove yang kokoh mampu menahan abrasi air laut dan menjadi perisai pemecah ombak besar. Nah, di sini apa? Perisai pemecah ombak besar. Nah, seperti itu. Mana tadi? Nah, apakah ombaknya benar-benar dipecah dalam arti sebenarnya? Menggunakan perisai. Apa itu perisai? Yang kebayang apa perisai itu? Perisai itu alat untuk melindungi diri dan untuk menangkis senjata. Ada yang dibuat dari kulit, kayu, besi, dan sebagainya ya. Arti dari perisai itu adalah tameng ya. Nah, besi atau baja tipis sebagai pelindung pada meriam dan sebagainya. Nah, orang yang digunakan sebagai pelindung diri dan seterusnya. Kalau gitu, silakan ada yang ingin disampaikan dulu. Biasanya kan ya, selain memegang pedang, juga memegang ada penahannya ya, seperti itu. Penahan kalau misalkan mendapat serangan berupa pedang juga. Kurang lebih kebayang ya, perisai itu seperti apa. Menjadi perisai pemecah ombak besar. Akar mangrove ini. Akar mangrove yang seperti apa? Yang kokoh. Kayak gitu ya. Sudah. Jadi di dalamnya ada makna konotasi. Seperti itu. Perumpamaan itu eh, mudahnya ya. Sebenarnya perumpamaan penjelasannya salah satu penjelasannya lah salah satunya termasuk nama majas nih. Tapi perumpamaan itu kan punya istilah lain yang secara definisi sama. Yaitu apa saja? Perisai. Perumpamaan, apalagi? Simile, asosiasi juga. Perumpamaan, simile, atau asosiasi. Nah, ketiga uh, majas tersebut, ya itu juga maksudnya. Maksudnya apa? Yaitu menggunakan atau jadi membandingkan dua hal ya. Membandingkan dua halnya itu menggunakan kata pembanding. Misalkan dia bak Arjuna. Dia seperti pahlawan untukku. Dia bagai mentari yang bersinar cerah misalkan. Nah, itu ada bagai, bak, ibarat. Nah, kalau ada penggunaan kata pembanding itu namanya perumpamaan. Perumpamaan, asosiasi, atau simile. Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi dalam konteks soal TPS, perumpamaan di sini cari yang bermakna konotasi. Nah, kita temukan di kalimat 2 ya. Seperti itu. Tadi sudah kita tandai kalimat 2, soal nomor 19 dan soal nomor 20. Itu yang B ya, yang Bandung. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 1 untuk KLS 2 PPU nih. Nah, apa yang ditanyakan untuk soal nomor 1? Kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut adalah apakah edukatif, kompetitif, polemis, integratif, atau inovatif? Silakan. Untuk menyimpulkan situasi. Nah, misalnya, edukatif tentu berkaitan dengan pendidikan ya. Kompetitif berkaitan dengan perlombaan. Polemis berkaitan dengan perdebatan. Nah, integratif itu berkaitan dengan adanya kerjasama. Inovatif itu berkaitan dengan pembaruan, inovasi gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, silakan. Kalian temukan kata kuncinya itu arahnya apakah situasinya edukatif, kompetitif, atau seperti apa?
Nah, kita lanjutkan ya. Jadi untuk soal nomor 1 ya di kajian latih standar 2 ada kata kunci apa? Perdebatan. Nah, berarti kalau ada arahnya ke situ lebih ke yang C ya, polemis ya. Lebih ke yang C, polemis. Ibu hapus dulu. Nah, di sini apa yang dibahas? Teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan rintisan untuk mengotomatisasi ya layanan pelanggan. Terus uh, misalnya melalui penggunaan chatbot ya. Nah, otomatisasi merupakan salah satu metode transformasi digital yang telah diadopsi oleh berbagai industri selama dekade terakhir ya. Terutama di negara-negara dengan kemajuan teknologi yang pesat. Terus, meskipun demikian, penerapan AI dalam dunia kerja seringkali memicu perdebatan, baik dari sudut pandang pekerja maupun pemilik modal ya, dan seterusnya. Nah, resistansi dari segi pekerja, salah satunya yaitu kekhawatiran kan hilangnya lapangan pekerjaan secara masif. Terus hilangnya lapangan pekerjaan, bentar, diulang lagi ya. Sebentar. Resistansi dari segi pekerja salah satunya yaitu kekhawatiran akan hilangnya lapangan pekerjaan secara masif. Nah, kita lanjutkan. Keputusan perusahaan seringkali didasarkan pada efisiensi biaya dan kecepatan respons, bukan pada keberlangsungan karir jangka panjang karya. Perusahaan karir memang seperti itu ya. Karier gitu ya. Terus ada respons juga dengan S. Masif dengan apa? IF gitu ya. Kita lanjutkan, bukan pada keberlangsungan karir jangka panjang atau karier ya, misalnya karier jangka panjang karyawan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan tenaga kerja profesional yang membutuhkan jaminan stabilitas ekonomi. Nah, kenapa akhirnya Ibu tandai perdebatan ya? Nah, di kalimat selanjutnya, kalimat-kalimat yang selanjutnya membahas itu. Dari segi pekerja seperti ini gitu ya. Tentu yang membedakan dengan dari sudut pandang yang lainnya. Seperti itu. Nah, sudah. Jadi jawabannya yang C ya, polemis. Sekarang ke soal nomor 2. Ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan ya untuk soal selanjutnya. Ada yang sepakat ya dengan polemis ya, nah tadi ya. Nah, kita akan bahas sekarang soal nomor 2. Kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis adalah, nah pertama kali Ibu menemukan soal ini, tadinya fokusnya adalah ke kata yang mengandung makna lain, bermakna konotasi ya. Ternyata di sini apa yang ditanyakan? Kalimat ini. Yang ditanyakan itu kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Kayak gitu. Nah, kita lihatnya A, B, C, D, E. Kalimat 1, 2, 3, 4, 6 ya. Langsung saja. Nah, atau kalian mau menjawab dulu untuk soal nomor 2 ini? Ada yang sepakat dengan kalimat 4? Kita cek ya kalimat 4. Nah, jadi untuk soal, nah kita pastikan dulu. Yang dicari adalah konteks kalimat ya. Terus sama seperti mencari kalimat sumbang atau kalimat tidak padu. Kalimat sumbang atau tidak padu. Kayak gitu ya. Nah, jadi apa itu kalimat sumbang atau tidak padu? Kalimat yang melenceng dari gagasan utamanya, membahas gagasan utama yang berbeda ya. Oke. Kita cek kalimat 4. Nah, kalimat 4 nih.
Nah, gagasan utamanya apa? Yang dibahas tadi apa? Teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini sering dimanfaatkan untuk pengaturan rintisan untuk mengotomatisasi layanan dan seterusnya ya. Bisa dijelaskan otomatisasi itu apa dan seterusnya. Nah, meskipun demikian, penerapan AI dalam dunia kerja seringkali memicu perdebatan maupun pemilik Nah, meskipun demikian, jadi barisnya ini ya bergabung ya, bentar ya. Meskipun demikian, penerapan AI dalam dunia kerja seringkali apa? Memicu perdebatan baik dari sudut pandang pekerja maupun pemilik modal nih. Kayak gitu. Nah, kalau dilanjutkan ya, pada umumnya ada resistansi yang muncul terkait penggantian tenaga kerja manusia, keamanan data, serta etika algoritma serta etika algoritma karena kok jadi secara ya, karena mesin dianggap tidak memiliki empati dan moralitas. Nah, kalimat 3 itu ada sudut pandang pekerja. Ibu tandai dulu. Sudut pandang pekerja. Nah, akan lebih baik kalau kalimat yang kita lihat di situ, yang ini, kita hilangkan dulu. Seperti itu ya. Nah, kalau mau ya, setelah dihilangkan berarti apa yang muncul? Yaitu keterkaitan antara kalimat 3 dengan 5. Yaitu di situ ada apa di kalimat 3? Sudut pandang pekerja. Kalau kalimat 5, resistansi dari segi pekerja. Nah, ini segi pekerja. Walaupun sebenarnya kalimat 4 itu masih terlihat nyambung dengan ada kata kunci resistansi ya. Tapi seolah terpotong infonya mengenai yang sudut pandang dari pekerjanya. Kayak gitu. Soal nomor dapat berarti. Soal nomor 2 sudah kita jawab ya. Nah, kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Sistem pintar. Sistem pintar itu, pemisahannya, ada yang mau mengoreksi? Ibu ganti dulu ya. Ibu akan perbaiki dulu. Apa yang harus kita perbaiki? Nah, ini. Sampai inilah. Nah, dipotong sampai sini. Sampai partikel lah. Terus baru lanjutkan. Yang membantu menyaring data dari peretas. Ya, seperti itu. Ibu tandai dulu. Seperti ini. Nah, ada dua pendapat ya. Yaitu ada yang melihat untuk sistem pinter inilah yang ada partikel lah di sini, ada yang melihatnya sebagai subjek ya. Yang membantu menyaring data dari peretas itu sebagai predikat. Nah, kayak gitu. Terus ada yang menyatakan juga bahwa ini polanya PS. Kayak gitu ya. Nah, jadi ini namanya apa? Kalimat empatik. Kalimat empatik ya. Kalimat empatik itu apa? Kalimat yang memberi penegasan pada subjeknya. Kalau penjelasan yang dengan tanda atau si posisi S-nya ada di depan ya, baru P dalam konteks kalimat empatik ya. Ciri kalimat empatik itu di awal, bukan di awal ya, ada partikel lah, ada yang juga berurutan, adalah ada yang gitu ya, dialah yang menang kayak gitu ya. Ada lirik lagu juga menggunakan itu ya, partikel lah, terus ada yang, nanti aja kalian cari masing-masing. Itu namanya kalimat empatik, ada penekanan ya untuk subjeknya. Nah, kalau penekanan untuk subjeknya secara polanya tuh bisa PS, itu
memunculkan dulu predikatnya baru subjeknya ya. Sistem pintar inilah yang membantu menyaring data dari peretas. Nah, jadi ulang ya. Sistem pintar inilah sebagai predikat yang membantu menyaring data dari peretas itu sebagai subjek. Nah, yang ditanyakan apa? Pola inti ya. Di sini nggak ada keterangan juga ya dalam kalimat yang kita coba bahas. Nah, gua hapus dulu. Cari yang PS juga. Jadi, untuk yang punya pendapat yang polanya itu untuk empatik itu PS ya. PS itu sebenarnya bisa juga atau lebih dikenalnya itu kalimat inversi ya. Nah, kalimat inversinya itu ada jenis-jenisnya. Contoh-contohnya itu ada berapa. Nah, ini contoh yang menggunakan tandanya itu menggunakan partikel lah dengan yang dalam rangka apa? Menekankan subjeknya itu. Seperti itu. Nah, sebentar. Langsung saja untuk soal nomor 3 itu adalah yang delta. Nah, kita cek ya. Yang ditanyakan, yang opsi yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Kita langsung ke kalimat 4 dulu. Kalimat 4, pada umumnya, nah kita lihat ada apa itu? Keterangan ya. Pada umumnya diawali oleh preposisi pada. Apa ini namanya? Berarti keterangan nih ya. Nah, di sini ada. Nah, predikat ya. Resistansi yang muncul terkait penggantian tenaga kerja manusia, keamanan data, dan seterusnya. Itu sebagai apa? Nah, terus ditambahkan lagi ada karena ya. Karena, dan seterusnya. Oke. Subjeknya dulu ya. Sampai mana nih subjeknya? Nah, kita tanda dulu. Nah, Ibu akan beri warna yang berbeda aja ya. Kita akan beri warna yang berbeda. Soalnya hilang ya. Yang atau tidak? Sebentar. Akan cek dulu. Nah, Ibu ucapkan dulu soalnya ya. Di layar Ibu hilang, di layar kalian juga. Jadi apa? PS ya. PS itu, nah kalimat 4 kita temukan nih. Ibu tandai dulu. Kenapa kalimat 4 ya? Ini dengan catatan yang punya pendapat empatiknya itu, kalimat empatiknya itu PS. Ada pendapat lain, empatik itu polanya SP, tapi dengan ciri yang sama, yaitu ada partikel lah lalu diikuti dengan yang, gitu ya. Ciri kalimat empatik itu ada partikel lah dengan yang. Tandai dulu ya. Pada umumnya, ya, ini adalah keterangan. Tandai dulu keterangannya lagi ya. Ada karena mesin dianggap tidak memiliki empati dan moralitas. Ini sebagai keterangan ya. Nah, Ibu ganti dengan warna yang berbeda. Untuk predikat nih. Predikatnya itu apa? Ada. Terus untuk subjeknya apa? Resistansi yang muncul terkait penggantian tenaga kerja manusia, keamanan data, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini bisa juga sebenarnya kalau ini lebih ke apa namanya, yaitu kalimat inversi ya, seperti itu. Jadi memang polanya sudah dapat dipastikan. Kalimat inversi itu menonjolkan predikatnya di awal. Maksud di awal itu adalah sebelum subjek. Walaupun Ibu sebutkan tadi di awal, tapi kan ini ada pada umumnya, itu sebagai apa? Keterangan ya. Maksud di awal di sini adalah mendahului si subjeknya. Kayak gitu. Misalkan ada kecelakaan, misalkan ya. Ibu tadi sampaikan
Ibu ulangi ya. Nah, pada umumnya ada resistansi dan seterusnya. Oke, pola inversi itu PS seperti itu. Tadi Ibu menyampaikan apa ya? Nah, Ibu ulangi aja ya. Jadi ini polanya PS. Oke. Ada kecelakaan. Nah, pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah ya. Ada kecelakaan. Nah, itu polanya apa? PS. Kalau kita balikan menjadi SP bagaimana? Kecelakaan ada. Kan biasanya kalau ada atau terdapat, gitu, terdapat kecelakaan, itu polanya PS. Kayak gitu ya. Nah, itu alasan kenapa jawabannya kalimat 4 dengan catatan kalau eh, kalimat empatiknya itu dengan pola PS. Jadi ada yang eh, me, atau berpendapat gitu ya, berpendapat ada yang polanya PS, ada yang S seperti itu. Tapi dengan ciri yang sama untuk empatik ya, partikel lah dengan ada yangnya kayak gitu. Nah, kenapa bukan kalimat 1, 2, 3, atau 6? Kalimat 1 kita cek ya. Kalimat 1 itu polanya apa? Pola inti nih. Tadi kenapa jawabannya kalimat 4? Walaupun di situ K, P, S, dan K gitu ya. Padahal yang sebelumnya di soalnya itu PS aja sebenarnya. Nah, karena yang ditanyakan pola inti. Nah, kita cek. Teknologi untuk kalimat 1. Teknologi kecerdasan buatan atau AI ya sebagai subjek. Saat ini sebagai apa? Keterangan. Sering dimanfaatkan gitu ya sebagai apa? Predikat oleh perusahaan rintisan sebagai objek pelaku ya. Nah, ini kalimat pasif ya. Predikatnya menggunakan ibu handi lalu ada oleh yang menandai objek pelaku. Untuk dan seterusnya sampai chatbot ya. Chatbot atau chatbot nih. Nah, sampai titik ini sebagai keterangan ya karena dioleh-oleh untuk apa pola kalimatnya S K P O. Nah, atau pola intinya apa? SPO ya. Kayak gitu. Itu untuk contoh kalimat 1. Kalimat 2, 3, dan 6-nya boleh kalian masing-masing atau mau kita bahas tidak? Tapi Bu yakin kalian sudah bisa nih. Nah, kita cek yang kalimat 2 nih. Otomatisasi sebagai apa? Subjek ya. Merupakan sebagai apa? Menduduki fungsi predikat ya. Salah satu metode transformasi digital yang telah diadopsi oleh berbagai industri selama dekade terakhir, terutama dan seterusnya. Kalau Ibu lihat ya, salah satu sampai ujung, sampai titik, ini masih apa? Pelengkap. Kenapa pelengkap? Kalau predikatnya diisi oleh merupakan, di depannya adalah pelengkap biasanya. Misalkan dia merupakan dokter. Tidak dapat kita pastikan menjadi dokter dilupakan dia ya. Jadi patokannya berobjek atau tidak. Kalau berobjek, kalimatnya dapat kita pasifkan. Kalau tidak dapat kita pasifkan, berarti SPPAL biasanya kayak gitu. Nah, ini SPPAL. Kenapa tidak kita sebut ada kita potong jadi keterangan ya di belakangnya. Kalau Ibu lihat ini masih nyambung dengan perluasan yang sebelumnya, metode transformasi digital yang bagaimana yang telah diadopsi oleh berbagai industri selama dekade terakhir dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan kenapa ini SPPL ya. Nah, kenapa bukan kalimat 2 jawabannya? Karena intinya SPPL. Pola intinya. Kalimat 3 kita cek. Meskipun demikian, nah ini konjungsi antar kalimat. Biasanya tidak Ibu masukkan ke dalam pola. Kalau konjungsi antar kalimat ya. Nah, penerapan AI dalam dunia kerja seringkali, nah ini bisa aja dipisah nih antara penerapan AI dengan dalam dunia kerja ya. Kita bisa satu kesatuan sebagai subjek. Nah, kalian setuju yang mana? Ini disatukan sebagai subjek atau terpisah? Nah, kalau bisa kita geser nih si keterangannya, berarti itu fungsi keterangan yang fungsi kalimat yang berbeda.
Itu, nah kalau kita coba ya geser ke depan. Dalam dunia kerja, penerapan AI seringkali memicu perdebatan. Nah, berarti bisa ya. Jadi subjeknya apa? Penerapan AI ini. Dalam dunia kerja sebagai apa? Keterangan ya. Seringkali memicu. Seringkali memicu. Seringkali memicu itu predikat. Perdebatan apa? Objek. Nah, kalau ibu melihatnya bisa nempel dengan yang selanjutnya ya. Perdebatan baik dari sudut pandang pekerja maupun pemilik modal. Nah, jadi ini apa? Pola intinya S, P, O ya. Pola kalimatnya apa? S, K, P, O. Ada keterangan di tengah ya dalam dunia kerja. Nah, pola intinya S, P, O. Dapat kita pasifkan. Kalimat 6 kita cek. Kalimat 6. Keputusan perusahaan sebagai apa? Menduduki fungsi subjek ya. Seringkali didasarkan sebagai apa ini? Predikat. Kata kerja pasif ya, diawali predikatnya diisi oleh kata kerja pasif menggunakan ibu handi. Terus pada efisiensi biaya dan kecepatan respons, bukan pada keberlangsungan dan seterusnya. Nah, dari awal sampai, bukan dari awal ya, dari kata pada sampai titik gitu ya, menduduki fungsi apa nih? Kalau ada pada, keterangan ya, pada efisiensi biaya dan seterusnya, itu keterangan. Jadi, pola kalimat dulu, pola kalimatnya apa? S, P, K. Pola intinya apa? SP. Pola intinya SP. Seperti itu ya. Pola kalimatnya SPK untuk kalimat 6. Dan pola intinya adalah SP. Kenapa tadi kita temukan di kalimat berapa yang ada di juga? Nah, sering dimanfaatkan ya. Ini juga pasif. Tapi di depannya apa? Masih ingat nggak? Ini oleh perusahaan rintisan sebagai apa? Oleh perusahaan rintisan itu objek pelaku. Nah, subjeknya apa? Teknologi kecerdasan buatan atau AI ya, itu subjeknya. Itu SPO, inti, pola intinya. Nah, untuk kalimat 6 itu juga kalimat pasif, predikatnya diisi oleh imbuhan dimanfaatkan di kalimat 1, didasarkan kalimat 6. Tapi kenapa di kalimat 1 SPO, tapi di kalimat 6 itu SPK? Nah, kalian sudah bisa lihat ya, kalau di kalimat 6, di situ ada pada. Ini preposisi yang menandai apa? Fungsi keterangan. Preposisi itu untuk menandai fungsi keterangan. Umumnya ya, kalau dioleh oleh preposisi, konjungsi itu menandai keterangan. Kalau ini, nah kalau kalian bisa menebak oleh itu termasuk apa? Oleh di sini bisa sebagai kata penghubung untuk menandai pelaku ya di penjelasan di KBBI-nya. Tapi oleh di sini adalah penanda objek pelaku dalam kalimat pasif. Itu ya. Nah, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Jadi jawabannya yang mana? Yaitu yang kalimat 4 ya. Nah, ada resistansi yang dan seterusnya. Nah, ini predikatnya ada. Dengan catatan polanya PS ya. Ada yang PS, ada yang SP. Tapi secara, oh sebentar. Maksud Ibu adalah yang dengan catatan itu, Ibu, bentar apa sih Ibu? Yang maksudnya dengan catatan yang ini
yang ada partikel lah dan konjungsi yang ya. Seperti itu. Gitu. Ada yang ingin disampaikan? Nah, kita akan lanjutkan ke soal nomor 4. Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna bukan yang sebenarnya. Ada yang mau menjawab? Silakan. Nah, yang katanya menghujani, kita cek ya untuk jawaban tersebut. Nah, di kalimat 6 konteksnya. Nah, terlihat ya di situ kalimat 6. Jadi tidak usah kita geser. Kalimat 6. Beberapa ekor lebah penjaga muncul sambil menghujani sengatan. Nah, tepat ya. Kalau dilihat di sini menghujani di sini maknanya bukan menghujani dengan air hujan ya, tapi di situ diartikan. Nah, kita coba cek arti di KBBI-nya. Itu. Nah, sebenarnya secara KBBI itu sudah diartikan di sini konteksnya melepas peluru, panah, pukulan dan sebagainya banyak-banyak. Diartikan lagi melontarkan pernyataan, tuduhan dan sebagainya banyak-banyak. Diartikan juga menjatuhkan hujan buatan pada awal kata. Nah, karena ini kata dasarnya adalah hujan gitu ya. Nah, tentu ada kaitannya dengan hujan dalam arti sebenarnya. Menghujan itu diartikan di KB itu menjatuhkan hujan buatan pada dan seterusnya. Nah, tapi dalam konteks ini kita temukan dalam konteks yang berbeda. Walaupun sudah muncul ya di KBI, bisa juga dalam konteks yang berbeda. Nah, jadi nomor 4 jawabannya adalah menghujani ya, memiliki makna yang bukan sebenarnya. Karena kalau ini apa yang ditanyakan? Kata yang memiliki makna bukan sebenarnya. Seperti itu. Berarti bermakna kias alias konotatif ya. Beda dengan pertanyaan, nah ini masih di halaman yang sama. Beda dengan soal nomor 2. Nomor 2 itu mengandung makna lain dari yang tertulis. Seperti sama ya soalnya. Tapi ternyata yang ditanyakan kalimat. Kalimat berarti ini sama seperti mencari apa? Kalimat sumbang atau tidak padu ya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Untuk soal nomor 5, kalimat yang tidak logis. Silakan. Kalimat 1, 3, 4, 5, atau 7. Kalian setuju yang mana? Satu, 3, 4, 5, 7. Nah, kalian sudah mengetahui pertanyaan kalimat tidak logis itu arahnya adalah untuk menggantikan kalimat yang tidak efektif ya. Minimal pastikan subjek predikat jelas, kayak gitu ya. Baru apakah hemat atau tidak dan seterusnya. Kalimat 1 kita cek dulu ya. Para ahli serangga berencana untuk memacu jumlah madu yang dihasilkan. Dari segi SP-nya ada para ahli serangga sebagai subjek ya. Berencana sebagai predikat. Untuk memacu dan seterusnya sampai terakhir sebagai keterangan. Nah, kalau dilihat juga dari segi SP ada dari segi penggunaan kata-katanya tidak ada masalah, terus tidak boros juga ya, seperti itu. Nah, jadi bukan kalimat 1, tapi nah kita cek kalimat 3. Pencegahan dilakukan dengan cara menempatkan percobaan serang lebah di area yang jarang dihuni oleh manusia dan membangun jaring-jaring untuk mencegah meluasnya dari jangkauan lebah-lebah ini ya. Pencegahan sebagai subjek dilakukan sebagai apa? Predikat dengan cara menempatkan dan seterusnya. Apa nih? Diawali oleh preposisi dengan ya. Berarti menandai keterangan. Kalau dilihat ini masih aman nih. Kita cek kalimat selanjutnya. Gue akan tandai dengan warna yang berbeda.
Akan tetapi, nah konjungsi antar kalimat tidak Ibu masukkan ke dalam pola ya. Tidak Ibu masukkan ke dalam kalimat. Nah, kita cek ketika salah seorang ketika memang ada ya. Terlalu cepat nih Ibu baca. Ibu ulangi ya. Ketika salah seorang ahli serangga ini melepaskan sebuah jaring untuk melakukan pemeriksaan rutin, ia dengan lengah sehingga menginjak seekor lebah pekerja. Nah, menurut kalian apakah SP-nya sudah jelas? Nah, ketika di sini menandai apa? Keterangan ya, keterangan waktu. Sampai mana keterangannya? Sampai rutin. Keterangan waktunya. Nah, subjeknya apa? Subjeknya iya. Dengan lengah sebagai apa? Keterangan. Sehingga dan seterusnya. Sehingga dan seterusnya itu keterangan juga. Kan kalau dengan lengah keterangan yang diawali oleh preposisi ya. Sehingga menginjak seekor lebah pekerja. Sehingga di sini adalah konjungsi subordinatif menandai keterangan juga. Yang menyatakan, nah anak kalimat yang menyatakan akibat nih. Keterangan akibat. Nah, apa yang kurang? Yang kurang adalah predikatnya mana ya? Nggak ada ya? Nah, bagaimana untuk munculkan predikat? Kita coba hilangkan sehingga nih. Apakah bisa logis kalau kita hilangkan ini? Nah, apakah predikatnya bisa kita, nah menginjak ini bisa kita jadikan predikat? Iya, dengan lengah apa? Menginjak seekor lebah pekerja. Kita ulang ya, iya itu apa? Subjek. Dengan lengah keterangan. Setelah sehingganya kita hilangkan, predikatnya apa? Menginjak. Seekor lebah pekerja sebagai apa? Objek. Jadi ia, intinya apa? Ia menginjak lebah. Intinya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi sudah ketemu ya. Jawabannya itu kalimat 4. Karena pada saat kita coba mencari eh, predikatnya tidak kita temukan. Jadi jawabannya kalimat 4 ya dengan menghilangkan sehingga untuk munculkan predikat. Sebenarnya boleh saja sehingga selama SP-nya ada ya. Nomor 5 sudah ada yang ingin tanyakan untuk kalimat 4 jawabannya yang C. Nah, nomor 6. Apa yang ditanyakan untuk soal nomor 6? Kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna yang sama dengan rumah jompo. Apa yang ditanyakan pola makna yang sama ya. Nah, ada yang sudah ketemu jawabannya? Itu setuju dengan C tidak? Itu sarang lebah ya. Untuk yang memiliki pola makna yang sama dengan rumah jompo. Apa persamaannya? Rumah dengan sarang sama-sama tempat ya. Kayak gitu. Tempat apa dalam hal ini? Uh, tempat untuk tinggal bisa tidak? Tempat kediaman atau tempat persembunyian dalam konteks di luar ada yang lain ya misalkan. Nah ini konteksnya sarang gerombolan pengacau. Nah ini dalam konteks di luar konteks burung ya atau konteks lebah nih. Tapi bisa untuk misalkan diartikan juga tempat yang dibuat atau yang dipilih oleh binatang unggas seperti burung dan seterusnya untuk bertelur dan memelihara anaknya. Tempat yang dibuat atau yang dipilih untuk beranak dan memelihara anaknya, ya, dan seterusnya. Intinya tempat ya, tempat untuk uh, tinggal dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Rumah juga ya, di sini diartikan tempat juga. Seperti itu. Nah, rumah untuk siapa? Untuk jompo, sarang untuk apa atau siapa atau apa nih? Lebah gitu ya. Nah, seperti itu ya.
Apa sebenarnya arti jompo? Walaupun kalian sudah tahu arti jompo itu ya. Jompo itu artinya lah tua sekali dan sudah lemah fisiknya. Diartikan juga tua renta atau uzur kayak gitu ya. Jadi tidak sebatas tua jompo itu ya, tapi tua sekali dan sudah lemah fisiknya atau tua renta kayak gitu. Seperti itu. Nah, silakan ada yang ingin tanyakan, silakan. Hmm. Nah, ada yang penasaran apa itu arti tua renta? Tadi kan tua renta itu persamaan dari jompo ya. Nah, diartikan tua renta itu adalah tua sekali dan sudah tidak bergigi dan bertenaga lagi. Itu penjelasan secara KBBI ya. Nah, karena yang ditanyakan pola makna yang sama ya, tanpa melihat jenis katanya yang membentuk kelompok katanya, itu juga tidak terlalu bermasalah secara selama gitu ya, selama makna yang terbentuknya sama. Kita lanjutkan. Nah, kata petaka nih dalam kalimat dua memiliki makna yang berlawanan dengan kata apa? Sudah buka KBBI? Petaka itu diartikan nah, diartikan bencana atau kecelakaan. Nah, bencana atau kecelakaan. Arti dari petaka ya. Arti dari petaka. Nah, kalau gitu kita pilih yang mana? Yang memiliki makna yang berlawanan dengan petaka itu, atau petaka ini lawan katanya apa? Kalau bencana kan persamaan katanya ya, persamaan maknanya. Kalau lawannya apa? Silakan A, B, C, D, E. Pilihannya apa saja? Ada bencana, ada selamat, ada marah, ada celaka, ada insiden. Nah, kebayangnya apa yang terlihat di situ? Selamat ya. Kita cek dulu arti marah. Seringnya kita dengarnya itu apa? Marah bahaya. Marah itu diartikan bencana atau bahaya. Bencana atau bahaya. Nah, jadi bencana dengan marah itu semakna ya. Kayak gitu. Ada yang penasaran dengan marah bahaya? Jadi marah bahaya itu diartikan berbagai bahaya ya, atau bencana, berbagai bahaya atau bencana. Kan marah itu bencana, berarti ditambahkan kayak bilang ya, marah itu bencana, ditambahkan bahaya, jadi double gitu ya bencananya itu. Jadi tidak hanya satu bahayanya, tapi berbagai bahaya atau berbagai bencana untuk marah bahaya. Dan secara penulisan, menurut kalian seperti apa? Apakah digabung atau spasi? Kebayangnya bagaimana? Kebayangnya gabung ya. Tapi yang bakunya adalah spasi. Bagaimana misalnya? Marah spasi bahaya. Marah spasi bahaya. Ya, nanti boleh cek di KB ya. Seperti itu. Nah, sudah. Ibu hapus lagi. Jadi jawabannya apa? Jawabannya, lawannya adalah selamat ya. Yes. Sebentar. Lawannya selamat. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Rasa untuk mencegah petaka bencana yang mungkin dan seterusnya. Perbaikannya. Oke. Antara A, B, C, D.
Kenapa kalimat 8, bukan kalimat 8 ya, ini kalimat berapa nih? Kalimat 2 ya. Ada yang harus kita perbaiki nih, yaitu petaka dengan bencana semakna ya. Maknanya sama. Boros ya akhirnya ya. Nah, kita hilangkan salah satu petakanya atau bencananya. Kalau dilihat A sampai E menggunakan kata bencana, berarti kita coba hilangkan yang ini ya. Nah, antara A sampai E kalian lebih milih yang mana? Silakan. Oke, silakan. Kita cek ya perbedaan antara A, B, C, D, E. Kalau yang A itu untuk mencegah bencana yang mungkin ditimbulkan pada saat melakukan percobaan tersebut. Kalau B, untuk mencegah bencana yang mungkin timbul. Oh, bedanya di sini nih. Timbulkan, sebentar. Ditimbulkan, apalagi timbul, ditimbulkan. Nah, apa beda antara kalimat A, pernyataan A dengan yang C nih sama-sama ditimbulkan. Di sini kita temukan, di sini ada melakukan ya. Kalau yang C dilakukan. Terus yang delta bagaimana? Apa yang terlihat berbeda? Mungkin timbulkan, nah mungkin tidak sesuai ya untuk yang menggunakan bentukan kata timbulkan. Di sini kelanjutannya apa? Pada saat lakukan percobaan. Juga ini apakah tepat atau tidak? Kalau yang B itu apa di sini? Dilakukan percobaan. Kita fokus ke perbedaan ya. Kalau yang E apa? Mungkin menimbulkan dan seterusnya. Nah ini apa? Melakukan percobaan. Nah, jawabannya kalau dilihat sebenarnya yang E ini paralel ya. Tapi apakah secara makna itu jadi sesuai? Kalimat berapa? Kalimat 2. Kalimat 2 kalimatnya seperti ini. Mereka telah mengambil tindakan pencegahan untuk apa? Untuk mencegah bencana yang mungkin, nah apa? Apakah mencegah bencana yang mungkin menimbulkan atau ditimbulkan? Yang mungkin ditimbulkan atau yang mungkin menimbulkan. Nah, jadi lebih ke yang mungkin ditimbulkan gitu ya. Seperti itu. Jadi nomor 8 yang A. Yang logis itu, nah jawaban yang A. Memang terlihat tidak paralel, tapi secara makna ya, arahnya adalah, jadi ini sebenarnya paralel yang A itu. Tapi paralelnya itu untuk yang ini, mencegah dengan melakukan. Paralelnya di sini. Nah, kalau dilihat ya kenapa bukan yang mungkin menimbulkan, tapi yang mungkin ditimbulkan. Berarti si bencana ini adalah dampaknya. Jadi yang bencana yang mungkin ditimbulkan. Kalau bencana yang kalau bencana sebagai penyebabnya, kita gunakan bencana yang mungkin menimbulkan. Kayak gitu ya. Sementara di sini bencananya sebagai si akibatnya. Jadi yang A kita pilih untuk mencegah bencana yang mungkin ditimbulkan pada saat melakukan percobaan tersebut. Ya, 8 yang A. Ada yang ingin disampaikan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan soal nomor 9. Ada yang menjawab yang soal nomor 7 tadi ya, tepat ya, sesuai dengan tadi yang dibahas. Nah, baru Ibu cek ya chatnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Kalimat 4 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata yang mana. Maksudnya adalah, nah ini tidak dengan sebuah kata juga ya. Nah, kita cek kalimat 4 ya. Kalimat 4.
Nah, ada yang dirumpangkan di kalimat 4 ini. Nah, kita coba cek ya, konteksnya seperti apa. Ini dapat memperburuk krisis iklim dan berdampak pada tingginya angka apa? Oke, silakan. Pilihannya ada apa saja? Curah hujan dan kelembapan udara, atau polusi udara dan limbah industri, atau anomali cuaca dan bencana alam, atau ekspor batu bara dan devisa negara, atau pembangunan gedung dan infrastruktur. Konteksnya seperti apa? Kita cek ya. Penggunaan energi fosil yang tidak terkendali dapat menghambat komitmen pemerintah dalam mencapai target emisi nol bersih. Gitu ya. Nah, misalnya dalam ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga uap, eksploitasi yang berlebihan pada sumber daya non terbarukan menyebabkan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan. Ini dapat memperburuk krisis iklim dan berdampak pada tingginya angka apa? Ibu munculkan dulu jawabannya ya, nanti kita diskusikan. Jawabannya adalah yang C, anomali cuaca dan bencana alam. Kenapa bukan angka curah hujan dan kelembapan udara? Kenapa bukan angka polusi udara dan limbah industri? Atau angka ekspor batu bara dan devisa negara? Atau angka pembangunan gedung dan infrastruktur? Karena di sini konteksnya adalah memperburuk krisis iklim dan berdampak pada tingginya angka apa yang lebih masuk? Konteksnya itu angka anomali cuaca dan bencana alam ya. Tadi membahas kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang C ya, nomor 9 yang C. Sampai sini silakan, ada yang ingin ditanyakan? Angka anomali cuaca dan bencana alamnya. Oke. Satu lagi nomor 10. Nomor 10. Kata ekosistem dalam kalimat 3 berasosiasi dengan apa? Antara polusi, habitat, teknologi, tambang, atau ekonomi? Berasosiasi dengan itu, berasosiasi dengan berarti cari yang kurang lebih semakna. Bersinonim ya, kurang lebih ya penjelasannya itu. Dalam konteks ya. Ekosistem itu diartikan apa? Keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Itu ekosistem. Diartikan juga komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan bersama habitatnya. Dan seterusnya ya, bisa cek di KBBI. Nah, jadi yang mana kaitannya nih yang semakna dengan ekosistem dalam hal ini? Yaitu kita pilih yang mana? Habitat ya. Tadi salah satu artinya apa? Komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan gitu ya, beserta habitatnya. Komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan beserta habitatnya. Sudah, jadi kita pilih habitat nih untuk soal tersebut. Nah, sudah nomor 10 jawabannya itu kita satu lagi ya, yaitu mengakselerasi yang delta. Soal nomor 11. Kata menghambat berlawanan dengan yang mana? Mengakselerasi. Akselerasi itu apa? Percepatan. Jadi mempercepat gitu ya, mengakselerasi ini. Itu berlawanan dengan menghambat. Menahan, merintangi, memicu, membatasi itu lebih ke menghambat ya. Sisanya salah satu yang berlawan itu adalah mengakselerasi. Ya, nomor 11 yang delta. Sampai nomor 14. Nomor 11 dulu ya untuk kaji latih yang kita bahas hari ini, kaji latih 2 ya. Insya Allah dilanjutkan setelah istirahat 30 menit ya. Nah, kita lanjutkan membahas KLM 2 untuk PBM dan LBI ya. Seperti itu. Nah, Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.